Yo, what's up homies? Kali ini gue akan membahas penjelasan tentang salah satu episode creepypasta dari kartun Thomas the Tank Engine. Siapa sih yang gak tahu dengan animasi yang satu ini? Soalnya konsepnya itu unik banget gitu. Kalau kita bahas kartun tentang kereta-keretaan ya pasti yang muncul pertama kali di kepala kalian pastinya kartun ini kan? Tapi beberapa dari kalian mungkin agak bingung nih, kenapa gitu gue bahas creepypasta dari kartun ini? Kenapa nggak kartun-kartun lainnya gitu yang lebih terkenal seperti SpongeBob? Well, gue memiliki alasan pribadi gue guys tentang pembahasan kali ini. Jadi, dari gue kecil nih ya, jujur aja ya, setiap gue nonton kartun di TV gue itu selalu nggak suka aja gitu kalau ngelihat nih kartun. Pokoknya nggak nyaman aja gitu, ditambah agak takut ngelihat muka si keretanya ini. Sebenarnya kejadian ini juga terjadi guys saat gue nonton kartun Teletubbies. Soalnya agak-agak mirip aja gitu kan muka mereka. Nah, makanya guys, gue tertarik nih buat bahas creepypasta dari kartun ini supaya makin serem aja gitu kan. Dan kebetulan gue menemukan satu episode creepypasta dari kartun ini yang cukup terkenal, yang berjudul Thomas and the Unfinished Bridge. Di sini yang akan gue bahas adalah ceritanya ya, dan juga gue bakal jelasin detail-detail dalam ceritanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai cuy. Cerita dimulai di sekitar tahun 2015. Acara spesial dari Thomas the Tank Engine baru saja dirilis, dan si karakter yang akan kita temani ini ikut dalam pengerjaan episode spesialnya. Sebelum itu kita panggil aja orang tersebut dengan nama Fatur. Singkatnya, pada hari itu si Fatur sedang mengecek banyak dokumen mengenai acara Thomas ini, dan dia cukup kebingungan karena ada satu dokumen yang dibatasi. Dokumen itu berjudul Thomas and the Unfinished Bridge. Kalau dalam bahasa Indonesia ya itu berarti Thomas dan jembatan yang belum selesai. Si Fatur bingung karena seingat dia episode yang berjudul seperti ini itu nggak pernah dibuat. Nah, Fatur memutuskan untuk bertanya dong kepada bosnya, dan bosnya pun menceritakan cerita di balik episode ini. Jadi pada tahun 1986 episode ini dibuat, namun ya tidak pernah ditayangkan. Padahal ceritanya itu simple banget guys. Jadi si Thomas itu kan seperti biasa membawa banyak penumpang. Namun saat di perjalanan rem dia kayak blong gitu. Apalagi saat itu dia bakal ngelewatin jembatan yang belum jadi guys. Pada akhirnya sih Thomas berhasil dibantu oleh Edward. Jadi ya selamat gitu, nggak jatuh dia. Dulu seseorang yang bernama Eric sempat menjadikan episode ini jadi draft dan mengirimkannya ke perusahaan yang membuat acara Thomas dalam bentuk kaset VHS. Dan setelah perusahaan melihatnya, mereka lalu memecat orang yang membuat cerita itu dan sudah pasti membatalkan seluruh episodenya. Si Fatur pun makin bingung dong, kan ceritanya biasa aja ya sedengar dia ya, tapi kok malah ditolak sampai-sampai pembuat ceritanya itu dipecat. Oh ya, mengenai kaset VHS yang berisi episode tersebut, kasetnya itu udah disimpan oleh perusahaan. Namun kabarnya sih itu udah dicuri sama seseorang. Sampai saat ini nggak diberitahukan isi dari kasetnya. Saat si Fatur udah sampai di rumahnya nih, dia ternyata makin kepo guys dengan episode tersebut. Dan dia memutuskan untuk iseng-iseng mencari kasetnya di Amazon. Dan yang mengejutkan, ternyata kasetnya ada dijual di Amazon. Si penjualnya memiliki nama yang gak jelas, intinya menggunakan huruf-huruf khusus gitu. Tapi Fatur gak ngambil pusing dong soal itu, dan dengan gercep ya dia memesan VHS-nya. Butuh waktu 8 hari untuk VHS-nya bisa sampai. Dan si Fatur langsung menyiapkan alat pemutarnya dan dia mulai menonton episodenya. Kita ditampilkan Thomas yang sedang mengelilingi berbagai tempat. Ya seperti di episode-episode pada umumnya. Cuma di sini kualitasnya kayak agak burik aja gitu. Mungkin ini karena episodenya kan dibuat tahun 1980-an ya. Sebenarnya seperti biasa si Thomas itu sedang membawa penumpang dan mengelilingi hutan seperti yang gue bilang tadi. Cuma di sini si Fatur ini menyadari ada dua hal yang aneh. Yang pertama, di episode ini nggak ada sama sekali narasi. Biasanya kan ada ya. Dan hal yang kedua, si Thomas di sini nggak menarik Annie dan Clarabelle seperti biasa, melainkan dia malah menarik kereta yang berwarna hijau gitu.
Si Thomas sampai di stasiun, dia nggak berhenti-henti. Ternyata remnya blong. Alhasil, si Thomas terus melaju. Dan ya di situ sangat menegangkan lah pokoknya. Hal itu membuat para penumpang panik dan berteriak histeris. Ya pokoknya situasi saat itu sangat menegangkan lah. Si Thomas juga udah terlihat sangat ketakutan dan dia berteriak mengatakan beberapa hal. Gak tahu apa yang dia katakan tuh. Si Thomas melewati jalur di samping Edward dan Edward yang melihat itu langsung mengikuti Thomas. Dia bertujuan untuk memberhentikan Thomas. Thomas dengan kelajuannya melewati berbagai tempat hingga di depannya terlihat jembatan yang tampak rusak. Intinya tuh jembatan hancur banget guys. Untungnya sebelum Thomas melewati jembatan rusak, si supir bilang remnya bisa berfungsi kembali. Cuma di sini si Thomas agak aneh aja gitu. Mungkin ya nggak tahu lah, pokoknya dia aneh. Dia itu nggak nginjak remnya soalnya, padahal remnya udah berfungsi. Dan ya dia di situ tersenyum lebar. Lalu ya seperti tebakan kalian, Thomas dan semua hal yang dia bawa itu, ya penumpang-penumpang maksud gua, itu hancur guys di bawah. Daging-dagingnya itu udah berhamburan lah, udah kayak bubur coy. Ya udah jelas lah ya, gue gak bakal memperlihatkan adegannya. Selain karena emang gak ada footage-nya, takutnya juga kena dolar kuning guys. Nah setelah itu layar langsung jadi statis. Dan 10 detik setelah itu kita diperlihatkan Sir Topham mencabut wajah Thomas menggunakan bor. Wajah Thomas saat itu dipenuhi air mata dan ya hancur banget lah pokoknya. Dan lalu Sir Topham melelehkan wajah Thomas. Dia lalu berkata, "Kamu pantas mendapatkan ini." Lalu setelah itu ya seluruh tubuh Thomas itu dihancurkan di tempat peleburan. Edward yang menyaksikan tubuh Thomas yang dihancurkan menjadi sangat tertekan. Si Fatur langsung mengeluarkan kasetnya dan membelahnya menjadi dua. Karena dia tidak akan membiarkan orang lain melihat ya footage tersebut. Dia juga mulai sadar kalau username dari penjual kaset ini terlihat memiliki arti. Dan ternyata benar. Itu adalah petunjuk yang mengarahkan Fatur ke sebuah website kosong. Di situ yang ada cuma kalimat yang tertulis, "Anak-anak harus mengetahui apa yang terjadi di dunia ini." Kalimat tersebut membuat Fatur sedikit ketar-ketir, ya ketakutan lah. Ya intinya ya pelajaran dari cerita kali ini, kalau kalian mau membeli sesuatu itu kalian perlu perhatiin tokonya juga guys. Soalnya gue juga hampir pernah ketipu guys waktu itu. Dia kan waktu itu mau jual Rick Owens kan, tapi ternyata KW guys. Aduh, untung gue gak ambil. Menurut gue ya ada dua hal yang gak dijelasin dalam cerita ini. Yang pertama itu, kenapa si Thomas itu malah membawa kayak kereta hijau? Seharusnya ada maksudnya dong, dijelasin dikit lah minimal. Dan juga kenapa si Thomas itu malah senyum saat rem dia udah bisa digunakan? Ya seharusnya dijelasin dikit lah supaya membuat creepypasta ini menjadi lebih menyeramkan kan? Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Menurut gua creepypasta kali ini nggak serem-serem amat ya. Soalnya ketebak aja gitu ceritanya. Dan juga ada beberapa hal-hal yang nggak dijelasin, padahal itu berpotensi untuk membuatnya lebih menyeramkan gitu. Dan juga endingnya itu terkesan dramatis banget gitu, terlalu dilebih-lebihkan. Kamu pantas mendapatkan ini. Apa coba, cringe banget anjir. Lebih serem aja gitu kalau ditambahin foto-foto random mengenai kejadian mengerikan tentang kereta. Itu pasti bakal lebih creepy gitu kan. Oke, jangan lupa like jika kalian suka, subscribe jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini ya. Koreksi di kolom komentar jika kalian merasa ada hal yang keliru di video kali ini. And have a nice day guys.